pemerintah akan mempercepat implementasi Kartu Prakerja, sekaligus untuk mengantisipasi para pekerja yang terkena PHK, para pekerja harian yang kehilangan penghasilan, para pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omset, agar dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM-nya. Selamat siang, Kementerian Keuangan mengalokasikan dana pemulihan ekonomi nasional 2021 sebesar 699,43 triliun rupiah. Dana ini naik dari alokasi sebelumnya yaitu di angka 695,2 triliun rupiah. Nah, berbagai program bantuan sosial sudah dibuat, salah satunya adalah program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja ini menyasar para pekerja atau juga buruh yang terkena dampak pandemi karena dirumahkan, serta juga para pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak penghidupannya. Saya Paskalis Iswari, inilah dialog produktif Rabu Utama dengan tema hari ini, perkembangan program Kartu Prakerja. Nah, sebelum saya memperkenalkan para narasumber yang akan berdiskusi pada siang hari ini, Anda akan simak terlebih dulu informasi berikut ini. Upaya memulihkan perekonomian nasional yang terdampak oleh pandemi COVID-19 terus diupayakan. Selain melalui program pemulihan ekonomi nasional, pemerintah juga mendorong konsumsi masyarakat agar sektor industri nasional terus bergerak. Harapannya, lapangan pekerjaan pun tercipta kembali. Sementara itu, bagi para pencari kerja dan pekerja ter-PHK serta pekerja yang memerlukan peningkatan kompetensi, pemerintah menyediakan program Kartu Prakerja. Melalui program ini, mereka dapat menerima pelatihan untuk peningkatan kemampuan serta insentif dana sebagai perlindungan sosial di masa pandemi. Pemerintah menetapkan anggaran program Kartu Prakerja tahun ini sama dengan tahun lalu, yakni 20 triliun rupiah. Dana sebesar itu akan dibagikan kepada penerima Kartu Prakerja senilai 3,55 juta rupiah. Dana bantuan tersebut dicairkan kepada penerima Kartu Prakerja berupa pelatihan senilai 1 juta rupiah dan insentif pasca pelatihan sebesar Rp600.000 per bulan yang diberikan selama 4 bulan. Selain itu, pemegang Kartu Prakerja juga mendapat insentif survei sebesar Rp50.000 untuk 3 kali survei. Dengan dukungan vaksinasi COVID-19 untuk pemulihan kesehatan dan stimulus ekonomi untuk menggiatkan dunia usaha, serta Kartu Prakerja untuk meningkatkan sumber daya pekerja, maka bukan tidak mungkin dalam waktu singkat perekonomian Indonesia akan bangkit. Dialog Rabu Utama siang ini yang kami siarkan langsung dari Media Center KPCPEN akan melihat sebenarnya bagaimana program pemulihan Kartu Prakerja ini berjalan, lalu bagaimana strateginya, dan sebenarnya apa saja sih persyaratannya. Kita akan mendapatkan penjelasan langsung dari narasumber yang sudah bergabung dengan saya pada hari ini melalui sambungan Zoom. Saya akan sapa yang pertama. Sudah ada Bapak Rudi Salahuddin, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM Kemenko Perekonomian. Selamat siang Pak Rudi. Selamat siang Mbak Paskalis. Oke, Pak Rudi juga nanti akan ditemani oleh Ibu Deni Puspa Purbasari, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja. Ibu Deni, selamat siang. Selamat siang Mbak Paskalis. Sehat selalu ya Ibu Deni, dan selain Pak Rudi dan juga Bu Deni, kita akan juga mendengarkan nanti pengalaman dari alumnus program Kartu Prakerja nih. Sudah ada Mbak Yumna Fia Hasini. Halo, selamat siang Mbak Yumna. Selamat siang Mbak Paskalis. Oke, ini sebelum kita nanti berbincang dan tentu ada pertanyaan dari teman-teman media juga, kita akan dengarkan pertama ada materi dulu ya Pak dari Pak Rudi nih, bagaimana penjelasan soal Kartu Prakerja secara umum, lalu juga program pemulihan ekonomi nasional. Silakan Pak Rudi.
Baik, terima kasih Mbak Paskalis. Selamat siang para peserta forum dialog KPCPEN pada siang hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Terima kasih atas undangan untuk berbicara terkait dengan program Kartu Prakerja. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat ekonomi Indonesia akibat COVID-19 ini, secara kumulatif perekonomian pada tahun 2020 memang terkontraksi 2,07% year on year dibanding tahun 2019. Nah, selain itu Indonesia juga kita juga telah berhasil melewati titik terendah dalam perekonomiannya. Jadi kita berharap di tahun 2021 ini mulai recover, dan kita berharap nantinya recovery ini bisa sejalan dengan apa yang memang ditargetkan oleh pemerintah. Konsumsi dan investasi masih menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, meskipun juga mengalami tekanan akibat pembatasan mobilitas. Dari sisi sektor, beberapa sektor utama juga mengalami perlambatan pertumbuhan, meskipun berangsur-angsur membaik pada kuartal ini. Nah, namun kontraksi ekonomi ini juga dialami bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, bahkan diantaranya terkontraksi lebih dalam lagi. Nah, dampak dari pandemi COVID ini terhadap ketenagakerjaan dan kemiskinan, antara lain kita melihat yakni adanya peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Jadi dalam rilis Sakernas Agustus tahun 2020, dinyatakan jumlah penganggur adalah 9,77 juta orang. Angka ini naik sebanyak 2,67 juta dari rilis periode sebelumnya di Februari 2020. Dari survei dampak COVID yang dilakukan oleh BPS, ditemukan terdapat 29,12 juta penduduk usia kerja yang terdampak. Dengan rincian, 24 juta orang mendapatkan pengurangan jam kerja, 2,56 juta orang berhenti bekerja, 1,77 juta orang sementara tidak bekerja, dan 0,76 juta orang yang bukan angkatan kerja tapi berhenti bekerja. Nah, sejalan dengan itu, BPS juga melaporkan bahwa di tahun 2020, angka kemiskinan berada di angka 10,19% atau sebanyak 27,55 juta orang. Angka ini naik 2,76 juta orang dibanding tahun 2019 yang lalu. Nah, peningkatan kemiskinan di tahun 2020 ini memang sangat mencolok karena kita ketahui selama tahun 2016 sampai 2019 angka kemiskinan ini terus menurun, bahkan menembus single digit. Nah, oleh sebab itu, seperti yang tadi disampaikan di awal dalam intro forum dialog ini, untuk mendorong konsumsi, maka Bapak Presiden meminta agar Kartu Prakerja ini segera diluncurkan di awal tahun 2021 ini, gitu ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan bahwa program Kartu Prakerja ini sendiri masuk ke dalam alokasi anggaran PEN tahun 2021 yang masuk di dalam kelompok perlindungan sosial. Angkanya adalah sebesar 20 triliun. Nah, bagaimana dengan pelaksanaan program Kartu Prakerja di tahun 2020 kemarin? Jadi pelaksanaan program Kartu Prakerja di tahun 2020 mencapai hasil yang cukup memuaskan, gitu ya. Jadi kita melihat ada 12 batch yang sudah kita gulirkan di dalam tahun 2020 kemarin. Nah, pendaftar ternyata dari situs Kartu Prakerja ini ternyata 514 kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia ini ternyata menjadi pendaftar. Jadi kita sangat inklusif menyentuh seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia. Dengan jumlah pendaftar itu mencapai 53,3 juta orang. Ya, dari jumlah pendaftar tersebut yang mendapatkan kartu prakerja sampai dengan batch ke-12 itu ada 6,1 juta, yang mana ada beberapa yang dicabut kepesertaannya sehingga jumlah SK penerima kartu prakerja ini sebesar 5,9 juta orang. Nah, dari jumlah tersebut
saat ini ada 5,3 juta orang yang telah menerima insentif Kartu Prakerja, sehingga insentif yang telah disalurkan oleh Kartu Prakerja saat ini sebesar 13,35 triliun, namun masih terdapat penyaluran insentif di tahun 2020 yang masih akan kita bayarkan di awal tahun 2021 ini. Nah, di dalam ekosistem Kartu Prakerja sendiri, kita melibatkan banyak pihak. Jadi ekosistem ini sangat besar. Jadi ada 5 mitra pembayaran, ada 7 platform digital, ada 150 lembaga pelatihan, ada 4 institusi pendidikan yang untuk mengkurasi pelatihan-pelatihannya, dan ada 3 platform job portal. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, ternyata pendaftar dan penerima program Kartu Prakerja ini terbukti sudah cukup inklusif dan merata. Jadi inklusif dalam hal ini Kartu Prakerja berhasil menjangkau seluruh kabupaten kota, menjangkau juga masyarakat yang difabel, kabupaten tertinggal, masyarakat yang hanya lulus SD dan SMP, masyarakat lansia, dan juga mantan TKI, serta perempuan, dan juga masyarakat yang tidak mempunyai rekening bank. Nah, ini yang kita salah satu keberhasilan dari program Kartu Prakerja di tahun 2020 kemarin. Nah, hal ini juga tidak terlepas dari model yang digunakan di dalam Kartu Prakerja, yakni inovasinya end-to-end digital yang juga menghilangkan batasan ruang. Jadi ini yang kita coba perbaiki terus, dan kita coba melakukan inovasi-inovasi lain sehingga ekosistem dari Kartu Prakerja ini kita harapkan nantinya akan menjadi lebih besar lagi. Nah, di tahun 2021 kita pada saat itu Komite Cipta Kerja tanggal 19 Februari telah melakukan rapat dan telah melakukan keputusan-keputusan untuk mempercepat penyaluran program Kartu Prakerja di tahun 2021. Jadi kita sudah memulai pada tanggal 23 Februari lalu untuk Kartu Prakerja batch 12, dan kita harapkan di semester pertama ini dengan alokasi dana anggaran yang diberikan oleh Kementerian Keuangan sebesar 10 triliun di semester pertama, kita bisa menyelesaikan program Kartu Prakerja ini di bulan April tahun 2021 ini. Pada semester pertama ini, skema yang digunakan masih tetap semi bansos seperti tahun 2020, dan pelatihan-pelatihannya juga masih menggunakan metode online. Jadi belum kita lakukan pelatihan yang sifatnya offline. Kuota per batch yang diputuskan di dalam rapat komite tersebut adalah 600.000 per batch. Jadi saat ini tadi sudah ditutup jam 12 batch ke-13, dan besok akan kita buka lagi batch ke-14 untuk kuota 600.000. Namun untuk prioritas yang kita prioritaskan di dalam tahun 2021 ini masih tetap sama. Jadi orang-orang yang terdampak PHK dan dirumahkan, lalu juga pelaku UMKM yang terdampak akibat COVID ini, ditambah lagi juga dengan para pekerja di sektor wisata yang terdampak khususnya di daerah atau destinasi pariwisata unggulan, dan juga kepada calon pekerja migran Indonesia. Mungkin yang ini akan kita dorong di semester kedua tahun 2021 ini. Nah, desain programnya masih tetap sama, biaya pelatihannya 1 juta, insentifnya masih 600.000 kali 4 bulan, dengan insentif survei 150.000 untuk 3 kali survei. Pelaksanaan pun juga masih tetap melakukan online, jadi ini yang mungkin akan kita teruskan keberhasilan-keberhasilan di tahun 2020 kemarin. Inovasi-inovasi utama di program Kartu Prakerja ini, yang pertama adalah terkait dengan optimalisasi teknologi. Jadi kita melihat kesuksesan pelaksanaan program tahun 2020 ini tidak terlepas dari inovasi-inovasi yang diinisiasi oleh pemerintah dan juga oleh PMO yang dipimpin oleh Bu Deni. Jadi yang pertama adalah optimalisasi teknologi,
ini adalah program pemerintah pertama yang dilaksanakan melalui end-to-end digital. Jadi kita mulai dari pendaftaran sampai dengan delivery program ini dilakukan secara digital, sehingga skalanya juga bisa lebih luas dan besar yang bisa kita selesaikan dalam waktu singkat. Jadi masyarakat ini juga diberi kesempatan yang sama, pemerataan akses dan lain sebagainya. Dan ini juga membantu untuk inklusi keuangan, karena kita melihat bahwa masih banyak sekali orang-orang yang tidak mempunyai rekening bank atau wallet yang bisa akhirnya mendapatkan atau memperoleh rekening bank dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah ini sifatnya kolaboratif, jadi ini bukan hanya pemerintah yang diberikan tanggung jawab, tapi juga masyarakat dan juga pihak swasta. Jadi ini mitra-mitra ini yang membantu juga pemerintah untuk bersama-sama mensukseskan program Kartu Prakerja. Jadi sifat dari ekosistem Kartu Prakerja ini adalah free entry dan free exit. Jadi nantinya yang bisa bertahan itu adalah orang-orang yang memang sanggup berkompetisi dan juga mendapat penilaian dan pelayanan yang memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah program Kartu Prakerja ini berorientasi kepada konsumen. Jadi consumer first itu yang kita coba dorong dari awal. Jadi bagaimana kita memberikan kebebasan kepada peserta untuk memilih platform digital sendiri, memilih lembaga pelatihannya, memilih jenis pelatihannya, serta memilih juga rekening penampungan dana insentif. Nah, ini yang kita lakukan di program Kartu Prakerja, sehingga ini merupakan suatu keberhasilan kita di tahun 2020 kemarin. Mungkin itu sebagai gambaran terkait dengan apa yang kita dorong di tahun 2020 dan juga apa yang akan kita kerjakan di tahun 2021 ini untuk mendorong konsumsi masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Demikian, Mbak Paskalis. Terima kasih banyak Pak Rudi. Jadi tahun lalu ada total 5,3 juta orang dengan dana 13,35 triliun yang sudah direalisasikan ya. Nah, tahun ini ada anggaran 20 triliun untuk Kartu Prakerja yang dilanjutkan. Nah, untuk melihat bagaimana nanti realisasinya di lapangan, siang ini tadi sudah ada pengumuman nih Kartu Prakerja ke-13. Nah, Ibu Deni pasti akan banyak cerita bagaimana ke depannya di tahun ini. Apalagi besok sudah akan adakan pengumuman Kartu Prakerja Angkatan 14 ini. Nah, Ibu Deni Puspa Purbasari, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja. Silahkan Ibu. Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Salam sehat buat semuanya. Jadi melanjutkan apa yang disampaikan Pak Rudi, jadi kami yang melaksanakan day-to-day operation dari program Kartu Prakerja, mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada Sobat Prakerja yang telah diterima menjadi penerima Kartu Prakerja gelombang 13. Jadi teman-teman mulai tadi siang pukul 12, kita secara bertahap telah mengirimkan SMS kepada penerima Kartu Prakerja gelombang ke-13. Nah, buat teman-teman yang tidak menerima SMS, silakan teman-teman juga bisa mengecek status teman-teman di dashboard masing-masing dengan cukup melakukan login seperti pada saat teman-teman mendaftar program Kartu Prakerja. Nah, kemudian tadi juga telah disampaikan oleh Pak Rudi bahwa besok pukul 12 siang akan dibuka gelombang ke-14 program Kartu Prakerja. Jadi buat Sobat Prakerja yang belum berhasil di gelombang 12 atau 13, jangan berkecil hati, teman-teman cukup satu kali klik, yaitu join batch 14, untuk kemudian bisa bergabung kepada nanti seleksi gelombang 14. Pada gelombang 14 nanti juga, kami berusaha memperbaiki fitur, yaitu untuk teman-teman yang tidak lolos, akan diberikan informasi di dashboardnya masing-masing, alasan kenapa teman-teman tidak berhasil menjadi penerima Kartu Prakerja. Karena kami memiliki NIK dari kementerian dan lembaga yang merupakan kelompok-kelompok yang dilarang untuk menerima Kartu Prakerja, termasuk juga
di masa pandemi ini, supaya bantuan pemerintah tidak overlap. Jadi supaya teman-teman, karena kami tadi Pak Rudi sampaikan bahwa kita mengadopsi pendekatan customer first, jadi kami mendengar suara dan keluhan teman-teman. Ada yang banyak bertanya, kenapa sih saya mendaftar berkali-kali tapi kok tidak berhasil? Nah, jadi teman-teman, ini kami akan berikan informasi, barangkali NIK-nya teman-teman masih tercatat misalnya saja di Kementerian Pendidikan. Nah, kalau seperti itu artinya apa? Teman-teman statusnya masih dianggap aktif. Nah, kalau teman-teman merasa bahwa teman-teman sebenarnya sudah lulus kuliah, maka di sini teman-teman silahkan menghubungi perguruan tinggi untuk kemudian si perguruan tinggilah yang akan mengupdate statusnya teman-teman, dan dengan sistem informasi yang ada dengan Kementerian Pendidikan, maka data atau status teman-teman ini kemudian akan diupdate. Jadi mohon kesabaran dari teman-teman semuanya, dan kami informasikan bahwa manajemen pelaksana hanya menggunakan nomor induk kependudukan yang disediakan oleh Kementerian Lembaga. Sedangkan terkait dengan validitasnya, nanti teman-teman silahkan saja menghubungi kementerian dan lembaga yang terkait yang memiliki atau mengelola data tersebut. Nah, kemudian yang lain adalah saya ingin sampaikan, tadi Pak Rudi mengatakan bahwa di dalam ekosistem prakerja ada 150 lembaga pelatihan. Nah, teman-teman sekalian, kita menerapkan tadi yang Pak Rudi juga sampaikan adalah prinsip kemitraan yang bersaing antara pelaku usaha swasta yang ada di ekosistem prakerja. Jadi per hari ini lembaga pelatihannya sudah bertambah teman-teman menjadi 165 lembaga pelatihan. Nah, jadi sekali lagi kita terus menambah lembaga pelatihan, dan tentu saja penambahan ini setelah mengikuti semua aturan yang berlaku. Nah, yang kedua adalah semua lembaga pelatihan ini menyediakan 1.700 pelatihan. Pelatihan apa saja? Teman-teman bisa lihat di screen di sini. Pelatihan teknologi informasi. Salah satu peserta dari atau alumninya itu nanti Mbak Yuna yang akan cerita bagaimana Mbak Yuna itu mengambil pelatihan di bidang teknologi informasi. Di situ misalnya saja ada pelatihan Agile, pelatihan Scrum, Python, dan lain sebagainya. Kemudian ada pelatihan sosial perilaku, ada pelatihan keuangan, misalnya saja yang ingin belajar tentang perpajakan, akuntansi, dan bagaimana mengelola keuangan untuk UKM, ada di sana. Kemudian penjualan dan pemasaran ini paling laris. Mungkin karena teman-teman semuanya di hari pandemi seperti ini banyak sekali melakukan penjualan maupun pemasaran secara online. Jadi misalnya saja pelatihan untuk melakukan Google Ads, SEO, kemudian Facebook Ads, dan lain sebagainya itu ada. Kemudian pelatihan gaya hidup ini juga laku banget. Ini pelatihan kedua yang paling laku, yaitu seperti misalnya saja bagaimana membuat masker, bagaimana kemudian menjadi perias, yaitu perias wedding, rias harian dan lain sebagainya. Kemudian juga ada pelatihan pijat, fotografi, bagaimana kemudian punya salon rumahan, berrumahan, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada pelatihan manajemen, pelatihan bahasa, yang paling banyak adalah bahasa Inggris, dan bahasa Inggrisnya juga sudah dibeda-bedakan, seperti bahasa Inggris untuk tour guide, bahasa Inggris untuk pekerja di hotel, dan lain sebagainya. Kemudian bahasa Inggris untuk wawancara, dan macam-macam bahasa, termasuk di situ ada juga latihan TOEFL dan IELTS juga ada. Kemudian juga bahasa Korea, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, serta bahasa Jerman. Nah, kemudian ada juga pelatihan makanan dan minuman. Nah, pelatihan makanan minuman ini aneka jenis kue, aneka jenis masakan yang barangkali ini paling banyak tidak hanya ibu-ibu nih atau adik-adik remaja putri yang mengambil pelatihan ini, tapi juga ternyata juga pria atau bapak-bapak ada yang kemudian juga mengambil pelatihan memasak. Salah satunya ada testimoni mungkin yang pernah teman-teman ikuti atau lihat, ada yang membuat martabak misalnya saja. Kalau nggak salah, ini sekaligus nih saya sebutin martabak Move On dari Yogyakarta itu masnya ya, karena teringat kekasihnya ya yang dulu gitu ya. Jadi bagi yang mau curhat-curhat juga itu katanya bisa kemudian beli martabak Move On. Nah, kemudian juga ada pelatihan menjadi barista, ini juga termasuk yang sangat laris karena sejalan dengan perkembangan dari coffee shop yang ada di Indonesia. Kemudian untuk teknik di sini audio mixing misalnya saja teman-teman,
ini banyak sekali juga termasuk yang laku, misalnya rekan-rekan media ini ada video editor dan segala macam, ini juga bisa mengikuti pelatihan ini. Selain itu juga ada merakit atau memperbaiki komputer, termasuk memperbaiki HP, kemudian pelatihan K3 yang ini dipakai di semua sektor. Kemudian untuk perkantoran ada pertanian. Nah ini jangan lupa ada juga bisnis bagaimana agribisnis, hidroponik, urban farming dan lain sebagainya. Nah terus ini yang termasuk lainnya, karena mungkin kami agak bingung nih dimasukkannya kemana. Misalnya aja pelatihan sampai dengan sertifikasi menjadi neni. Jadi penunggu bayi atau penunggu balita, ini mungkin ketika wanita banyak bekerja atau sibuk, ini juga banyak sekali dibutuhkan. Nah, jadi ini ada kemudian desain komik, menulis cerita, itu juga ada di prakerja. Next slide, minta tolong. Nah, Ibu dan Bapak sekalian serta rekan-rekan media, mungkin kita berpikir ini pelatihannya sebenarnya cocok nggak sih sama lowongan pekerjaan atau skill yang dibutuhkan? Ya, kami semaksimal mungkin mencocokkan dengan lowongan pekerjaan yang ada. Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan media, ini adalah statistik yang kami tarik dari 3 job portal yang terbesar. Tentu saja tidak semua lowongan ada di 3 job portal itu dan tidak semuanya secara online. Tetapi ini adalah job portal terbesar yang kita bisa tarik datanya, karena kekuatan dari teknologi digital adalah tentu saja adalah readiness dari data, kemudian juga analytics yang bisa kita lakukan. Nah, jadi di sini yang paling besar itu adalah yang paling banyak dicari itu adalah tenaga penjualan dan pemasaran. Nah, tenaga penjualan dan pemasaran selama tahun sebelum pandemi itu teman-teman bisa lihat 200.000 iklan. Tapi kemudian di masa pandemi tahun 2020 memang menurun. Di sini sebenarnya sudah kelihatan bagaimana kemudian ya lowongan pekerjaan menurun di masa pandemi. Ini tentu menjadi keprihatinan kita bersama, tapi kita harus optimis teman-teman bahwa kita bisa berkolaborasi untuk kemudian bersama-sama mengatasi situasi pandemi yang memang tidak mudah buat siapapun. Dan kami di sini juga ada untuk mencoba semaksimal mungkin membantu teman-teman yang terdampak pandemi. Karena itu kenapa program prakerja menjadi semi bansos tadi disampaikan oleh Pak Rudi, sampai dengan sekarang juga dilaksanakan masih untuk membantu mereka yang terdampak pandemi tetapi belum menerima bantuan apapun dari pemerintah. Jadi tidak menerima PKH, tidak menerima BSU, tidak menjadi penerima misalnya saja bantuan UKM dan lain sebagainya. Nah, ini bisa teman-teman mendaftar kartu prakerja supaya kemudian mendapatkan akses terhadap bantuan tunai yang itu baru diterima ketika teman-teman menyelesaikan pelatihan. Jadi ini yang penting dari prakerja, uangnya tidak bisa diterima begitu saja, teman-teman harus menyelesaikan pelatihan terlebih dahulu. Nanti Yuna yang bisa cerita, karena Yuna itu pelatihannya 30 hari ini, membutuhkan komitmen luar biasa, karena pelatihan untuk coding, jadi ini untuk programming jadi agak serius ya, itu durasi waktu yang didedikasikan itu memang luar biasa. Nah kemudian teman-teman yang kedua adalah administrasi. Nah IT itu baru ketiga. Kemudian di sini ada keuangan akuntansi, terus habis itu manufaktur operasi itu baru nomor 5. Jadi teman-teman dari pola ini kita bisa melihat bahwa data mengatakan tidak semua pekerja itu adalah di manufaktur menjadi pekerja produksi. Dan statistik BPS, Sakernas menunjukkan hanya 15% tenaga kerja kita bekerja di sektor manufaktur. Nah jadi sektor non-manufaktur ini juga perlu diperhatikan. Jadi prakerja itu bukan sekedar menyediakan tenaga produksi untuk manufaktur, dan bahkan untuk yang itu ada spesialis lembaga yang bagus melakukannya, jauh lebih bagus melakukannya, yaitu Kementerian Perindustrian dengan institusi pelatihan yang ada. Di sana banyak sekali pelatihan industri yang sudah mapan dan dilaksanakan secara bertahun-tahun, sehingga di sana tempatnya. Jadi tidak semua pelatihan itu harus di prakerja, apalagi prakerja di masa pandemi baru dilaksanakan secara online. Nah, jadi teman-teman Bu Deni mengingatkan waktu 5 menit. Ya, baik. Jadi ini di sini teman-teman semua pelatihannya sekali lagi banyak yang itu di sektornya sekali lagi tidak di manufaktur. Karena mungkin sektor apapun itu pasti membutuhkan tenaga penjualan dan pemasaran. On top dari itu bagaimana dengan skill? Nah, ini di WEF teman-teman bisa download nanti laporannya. Ini ada laporan akhir ada di situs kita www.prakerja.id, dan satunya lagi juga ada di situsnya si WEF, di mana ada 15 skill yang paling dibutuhkan tahun 2025.
teman-teman di sini sangat penting bahwa kita jangan kemudian sangat fokus terhadap hard skill, tapi kita juga harus memperhatikan soft skill dan kemampuan berpikir untuk memecahkan persoalan. Nah, yang terakhir, teman-teman perlu ketahui bahwa semua informasi tersedia secara online. Teman-teman hanya mencari informasi di tempat-tempat ini yang resmi. Jangan ke tempat yang lain, karena bisa saja itu adalah penipuan. Jadi di www.prakerja.go.id, di Instagram resmi kita @prakerja.go.id, kemudian ada di Facebook dan juga di YouTube kami. Nah, sedangkan kalau teman-teman ada pertanyaan, ada keluhan dan lain sebagainya, silahkan teman-teman bisa menelepon call centernya Prakerja, buka setiap hari dari jam 8 sampai dengan jam 8, dan di sini saya sampaikan per hari itu telepon yang masuk 20.000 telepon dengan layanan lebih dari 90%. Kemudian, teman-teman juga kemudian kalau misalnya sertifikatnya belum diterima dan lain sebagainya, silakan teman-teman bisa juga ngeklik dari situs kita, web form, di mana teman-teman bisa masukkan informasi dan kemudian sebutkan keluhannya apa, nomor kartu prakerjanya ini, sehingga kemudian kita bisa menyelesaikan masalah teman-teman. Ini jumlahnya 61.000 per hari. Ini statistik seminggu terakhir. Jadi masih fresh from the oven. Nah, kemudian sedangkan live chat, teman-teman bisa WA-an dengan petugas, yaitu per hari 657.000 live chat yang menjangkau kita. Di sini bisa dilihat di situs di pojok kanan bawah, tinggal klik saja dan teman-teman kemudian bisa start chatting dan menyampaikan permasalahan atau pertanyaan dari teman-teman. Saya berhenti di sini, terima kasih banyak. Ibu Deni, terima kasih. Jadi tadi lengkap sekali memang apa saja yang ada di kartu prakerja dari A sampai Z ya skillnya, termasuk tadi skill untuk berkomunikasi juga ada di kartu prakerja ini. Nah, mungkin teman-teman media yang mengikuti tayangan ini sudah punya banyak pertanyaan untuk Pak Rudi dan juga Ibu Deni, tapi ditahan dulu karena kita akan mendengarkan testimoni langsung dari alumnus prakerja yang juga sudah kami undang dalam diskusi pada siang hari ini. Saya akan sapa Mbak Yumna Fiahasiani. Halo Mbak Yumna. Halo, selamat siang Bapak sekaligus. Halo Mbak Yumna nih, kalau boleh tahu angkatan keberapa Mbak di kartu prakerja ini? Angkatan kartu prakerja gelombang kedua. Oh oke. Wah baru ya awal-awal ya. Nah kalau gitu boleh cerita nih Mbak Yumna, waktu itu kenapa sih mau mencoba untuk ikut kartu prakerja ini? Baik, kemarin itu saya baru saja lulus kuliah, itu Januari 2020 ya. Terus saya merantau ke Jakarta. Nah, di Jakarta itu saya sedang mencari pekerjaan. Kebetulan saya mendengar pengumuman dari pemerintah itu ada program kartu prakerja. Terus saya daftar kartu prakerjanya, saya coba mengikuti pelatihan yang sesuai dengan basic saya, yaitu IT, di bidang IT. Lalu saya mengikuti program dari Bcoding. Selanjutnya saya mengambil pelatihan yang belajar web untuk pemula. Itu total pelatihannya itu ada, kalau nggak salah ada 150-an modul, di mana itu waktunya itu 1 bulan. Jadi saya seharinya itu bisa mengerjakan 6-7 modul, ditambah untuk 1 minggu submissionnya. Nah itu saya kerjakan selama saya belum mendapatkan pekerjaan, dan alhamdulillahnya dari Juni 2020 saya dikontrak perusahaan saya, PT NCS, dan saya sudah bekerja sampai dengan sekarang. Wah, selamat Mbak Yumna. Jadi kalau dihitung waktu dari setelah mengikuti pelatihan 1 bulan itu sampai mendapat pekerjaan berarti berapa bulan? Sekitar dari saya mengikuti programnya dari Maret atau April gitu. Lalu Juni baru dikontrak. Oh cepet ya, berarti sebenarnya hitungannya kalau melihat kondisi sekarang sebenarnya mencari pekerjaan cukup sulit. Nah pertanyaannya, yang Mbak Yumna dapatkan ilmunya di pelatihan selama 1 bulan itu berguna nggak sih Mbak? Alhamdulillahnya sih berguna banget menurut saya. Soalnya yang saya ambil di pelatihan itu benar-benar saya eksekusi dalam pekerjaan saya. Dalam pekerjaan saya pun saya menjadi developer full stack programmingnya web, jadi sesuai sama pelatihan yang saya ambil itu.
Oke, berguna ya. Nah, kalau gitu boleh nih tipsnya. Karena ternyata kan dari yang daftar ada 50 juta orang nih yang daftar. Ternyata yang keterima cuma 6 juta. Salah satunya adalah Mbak Yumna yang sangat beruntung. Nah, boleh bagi tipsnya nggak nih Mbak Yumna? Untuk mereka-mereka yang mau coba untuk daftar ikut kartu prakerja, gimana sih tipsnya supaya akhirnya bisa lolos nih, keterima dan mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapat pelatihan di kartu prakerja? Kalau tips dari saya, menurut saya cari pelatihan yang sesuai dengan bidang yang dikuasai dari dari orang tersebut, lalu coba untuk lulus dari pelatihannya sehingga mendapatkan sertifikat dan berguna apabila kita ingin melamar pekerjaan. Jadi sertifikatnya itu sangat-sangat berguna ya untuk mendapatkan pekerjaan seperti yang Mbak Yumna rasakan. Oke, teman-teman nanti yang sudah menyaksikan juga tayangan FMB 9 ID ini, setelah ini kita akan langsung memasuki sesi tanya jawab. Tapi sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, kami akan berikan kepada Anda tayangan berikut ini. Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan. Menghapus rasa percaya, membunuh optimisme. Membangun rasa curiga. Ribuan hoaks yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Saring-saring dahulu, sebar-sebar kemudian. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek faktanya, baru disebar. Stop hoaks dari sekarang. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Kembali bergabung di Dialog Rabu Utama siang hari ini. Sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media yang sudah kami kumpulkan. Saya akan langsung bertanya dari, ini ada pertanyaan dari Romi dari detik.com. Pertanyaannya ditujukan untuk Pak Rudi. Nah, Pak Rudi pertanyaannya, bagaimana memastikan supaya memang si penerima manfaat ini paham betul dan mengerti apa yang sudah mereka pelajari di pelatihan prakerja untuk nanti ketika mereka bekerja? Ya, baik. Terima kasih Mas Romi dari Detik. Jadi intinya adalah kita di dalam melakukan pelatihan selalu ada yang namanya assessment, gitu ya. Jadi kita selalu memberikan assessment di tiap-tiap selesai atau di pertengahan pelatihan. Nah, ini gunanya apa? Untuk supaya mereka ini paham betul apa yang mereka lakukan pada saat pelatihan dan juga nantinya bisa tidak lupa dalam mereka dalam dunia kerja mereka ke depan. Nah, ini jadi assessment itu selalu ada dan ini kita harapkan juga bisa menjadi semacam threshold kita kepada para peserta kartu prakerja agar mereka juga selain menambah skillnya, namun juga bisa mempraktekkan hal-hal ini di dalam pekerjaan mereka masing-masing, baik itu nanti masuk ke dunia kerja ataupun dalam mereka berwirausaha. Oke, terima kasih Pak Rudi. Pertanyaan selanjutnya, ini untuk Ibu Deni. Ada pertanyaan dari Arif dari CNN.com, Bu. Pertanyaannya adalah, misalnya ada satu orang yang sebenarnya masih bekerja, tapi penghasilannya ini serabutan atau tidak tetap. Bolehkah orang seperti itu mengikuti program kartu prakerja? Boleh. Jadi regulasi Permenko menyampaikan bahwa prakerja ini sebenarnya terbuka buat siapapun, yaitu WNI yang berusia minimal 18 tahun dan kemudian sedang tidak aktif di sekolah atau kuliah. Jadi mereka harus menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu. Jadi profesinya apapun, bekerja, wirausaha, pencari kerja itu bisa mendaftar program prakerja.
Namun ada prioritas. Nah, prioritas ini kalau kita mengatakan prioritas bukan berarti hanya mereka, tetapi bahwa mereka itu diutamakan. Ini di dalam algoritma kita untuk menyeleksi pendaftar kartu prakerja itu telah dilakukan. Jadi boleh jawabannya. Oke, boleh. Tapi tadi ya bahwa sebenarnya ada prioritas-prioritas yang diterapkan. Karena kalau ngelihat dari yang daftar dan yang diterima ini kan jumlahnya juga cukup banyak sebenarnya Bu Deni. Jadi itu yang jadi penting prioritasnya. Saya mau ke Mbak Yumna. Mbak Yumna ada pertanyaan. Selama 1 bulan mengikuti pelatihan IT itu ada kendala-kendala atau tidak selama mengikuti pelatihan kartu prakerja di tahun lalu, Mbak Yumna? Kendalanya sih dari saya pas di akhir ya, yang waktu pengerjaan submissionnya, karena di coding itu ketat menyeleksi lulusannya, maka saya sedikit tidak percaya diri gitu, takut tidak lulus atau bagaimana. Tapi ternyata kendala itu bisa dikalahkan gitu ya Mbak Yumna? Iya, alhamdulillahnya saya bisa lulus. Oke, saya kembali lagi ke Bu Deni. Bu Deni, ini tentu penting untuk mereka-mereka yang ingin mengikuti program ini. Misalnya masih bingung gitu, skill apa ya yang harus saya pilih karena saya masih nggak tahu gitu ke depannya seperti apa. Pertanyaannya Bu, sebenarnya untuk sekarang tadi memang sudah ada beberapa presentasi yang Ibu sampaikan, tapi skill yang memang paling penting saat ini harus dikuasai oleh para pekerja Indonesia di tengah persaingan yang juga semakin ketat itu sebenarnya apa Bu? Iya Mbak Paskalis, jadi saya mengambil laporan dari WEF tadi. Bahwa WEF itu tahun 2020 dalam laporannya mengenai tren pekerjaan ke depan. Mereka mengatakan 15 skill yang paling dibutuhkan sampai dengan tahun 2025. Artinya kalau teman-teman belajar sekarang masih relevan sampai dengan 2025. Ini perlu teman-teman sadari bahwa skill yang paling dominan itu adalah kemampuan untuk berpikir logis. Dalam arti bahwa kita bisa kemudian berpikir secara kreatif, original, gitu. Kita kemudian juga bisa mengatasi persoalan, antara persoalan dengan solusi nyambung, begitu. Kita kemudian mampu memberikan ide, kita kemudian bisa melakukan critical thinking dan analisis. Nah, itu sangat penting. Nah, ini kan berarti tidak hard skill saja. Jadi teman-teman sekali lagi jangan berpikir hanya hard skill saja. Nah, yang kedua adalah kemampuan untuk melakukan self management. Self-management itu apa? Menjadi pembelajar terus-menerus. Kemudian yang kedua, harus kemudian mampu mentoleransi tekanan atau stres. Karena pekerjaan sekarang makin kompleks, makin menuntut, sehingga kita harus mampu untuk kemudian melakukan pengelolaan diri terhadap, dan harus fleksibel, kita harus resilient. Yang ketiga, bagaimana kita bisa kolaborasi sama orang lain. Karena itu di sini sangat penting bagaimana teknik komunikasi tadi Mbak Paskalis sebutkan itu, pasti Mbak Paskalis jago banget. Jadi berkomunikasi sama orang lain, menghargai pendapat orang lain, mengatasi konflik, negosiasi, leadership itu adalah skill untuk kita bekerja dengan orang lain. Baru yang terakhir itu adalah skill mengenai penggunaan teknologi dan pengembangan teknologi. Ini yang mungkin tadi diambil oleh Yumna itu sudah tepat, karena itu tadi nggak heran Yumna lulus langsung dalam beberapa bulan kemudian keterima kerja, karena sekarang apalagi ketika ada pandemi semuanya go digital. Jadi digital literacy is a must, dan prakerja ini membantu mempercepat digital literasi dari masyarakat Indonesia. Demikian Mbak. Nah, itu poin yang harus dicatat oleh masyarakat yang nanti mau mengambil atau mencoba untuk ikut dalam kartu prakerja ini. Tapi saya ke Pak Rudi lagi, penasaran nih Pak. Ini kan sudah memasuki besok ke-14 ya Pak ya angkatannya. Tapi untuk tahun ini Pak ada dana 20 triliun. Itu angka yang nggak kecil sebenarnya Pak. Nah, terobosan apa sih yang akan dilakukan oleh Kemenko ini supaya kartu prakerjanya juga cepat, efektif, dan tentunya bisa dirasakan oleh mereka-mereka yang memang membutuhkan? Ya, sebenarnya kita secara sistem sudah siap gitu ya. Jadi apabila pemerintah ingin lebih mempercepat penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat melalui kartu prakerja, sistem kami sebenarnya sudah siap untuk sampai dengan 900.000 per batch sudah siap dan bisa dilakukan per minggu.
Namun anggaran kan kita dalam rapat komite kemarin menyampaikan bahwa 10 triliun pertama ini kita berikan sampai dengan 6 batch ke depan dulu. Baru nanti kita melihat keadaan, apabila diperlukan bisa kita percepat untuk 10 triliun kedua tanpa menunggu harus memulai di semester 2. Nah, atau juga nanti kita menunggu ke semester 2 dengan memulai menguji coba misalnya untuk pelatihan-pelatihan yang sifatnya offline dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin tergantung dari keputusan Komite Cipta Kerja yang mungkin nanti setelah kita mengevaluasi pelaksanaan sampai 6 batch di awal tahun 2021 ini, kita akan melihat lagi dan akan mengevaluasi sehingga nanti Komite Cipta Kerja akan mengambil keputusan untuk ke depannya. Oke, prakerja di offline tentu itu melihat juga dengan kondisi bagaimana pandemi ke depannya, apakah masih tingkat angkanya seperti apa ya Pak? Kalau kita mau melihat offline, kita juga harus melihat sinyal dari keputusan dari Satgas COVID gitu ya. Jadi kita harus melihat juga Komite PCPEN memutuskan mana daerah-daerah yang bisa dibuka untuk melakukan pelatihan offline. Selama daerah tersebut masih belum daerah hijau, kita juga tidak akan mungkin melakukan hal tersebut. Jadi kita akan melakukan tetap dengan pelatihan online. Oke, terima kasih Pak Rudi. Saya akan kembali ke pertanyaan dari media. Ini ada pertanyaan lagi dari media yang sudah kami dapatkan. Ada pertanyaan dari Ferry untuk Ibu Deni. Ibu tadi memang sudah ada Ibu sampaikan juga sudah banyak sekali topik-topik lalu juga sub-sub yang disediakan di Kartu Prakerja hingga saat ini. Tapi ke depannya apakah ada tambahan mitra atau tambahan skill lagi yang akan direncanakan ditambah di program Kartu Prakerja tahun ini, Bu? Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa kita mendapat tambahan lembaga pelatihan sebanyak 16 sejak awal tahun sampai dengan hari ini. Dan ini masih ada yang di pipeline yang sedang kita lakukan due diligence dan juga pengecekan terhadap konten pelatihan yang mereka tawarkan. Untuk teman-teman ketahui bahwa untuk bisa berpartisipasi di program Kartu Prakerja, ini lembaga pelatihan harus sudah memiliki pelatihan yang dijual di tempat umum. Jadi nggak boleh prakerja ini kayak kelinci percobaan. Jadi harus sudah jualan sebelumnya. Yang kedua adalah ini juga pelatihannya dicek nantinya oleh tim ahli dari 3 institusi pendidikan. Begitu sudah masuk ke ekosistem diterima, nantinya juga akan dicek lagi dengan 2 institusi pendidikan lain yang akan mengecek konsistensi dari pelaksanaan pelatihan itu. Jika kemudian terjadi pelanggaran, maka kemudian akan kita suspensi dari perdagangan. Jadi itu bagaimana kita mengelola program Kartu Prakerja. Terkait dengan mitra, teman-teman bisa saksikan bahwa Dana sekarang sudah masuk menjadi mitra pembayaran. Nah, seperti yang telah diamanatkan oleh Bapak Erlangga, bahwa karena semua mitra itu yang disebut mitra adalah digital platform dan juga mitra pembayaran ini sangat sensitif memegang data maupun teknologi dari peserta Kartu Prakerja, karena itu pesan dari beliau adalah tidak boleh ada kebocoran sama sekali. Karena itu harus dipastikan mitra-mitra prakerja yaitu digital platform dan mitra pembayaran itu harus kemudian sudah teruji teknologinya, ekosistemnya mereka juga, sehingga kemudian tidak meresikokan kebocoran data dari peserta Kartu Prakerja. Itu pesannya beliau. Jadi sudah ada penambahan, dan sekarang yang sedang ada di pipeline untuk dievaluasi untuk mitra digital platform juga ada. Tetapi sekali lagi karena ini memegang posisi yang sangat strategis di dalam program Kartu Prakerja, karena itu kita juga harus sangat konservatif atau hati-hati untuk melakukannya. Menambah kuantitas tapi tetap kualitas dijaga. Ini sudah berjalan. Ini sudah berjalan 1 tahun kan Bu ya sebenarnya Kartu Prakerja ini. Ada feedback nggak sih Bu dari perusahaan-perusahaan kalau mereka bilang bahwa memang yang dihasilkan atau alumnus dari Kartu Prakerja ini bertemu dengan kebutuhan dari para perusahaan ini? Jadi yang terkait dengan feedback, kami belum memiliki pipeline dan evaluasi yang langsung. Jadi kami baru kemudian bertanya kepada penerima Kartu Prakerja dalam bentuk survei evaluasi. Karena kemudian kami memang belum menciptakan tracking kemana mereka bekerja dan apakah kita bisa mengontak HRD mereka, itu belum. Nah, karena fokus dari PMO sekarang ini seperti yang tadi Mbak Paskalis dan kita semua harapkan adalah ekosistem berkembang,
tetapi di sisi yang lain ada kualitas meningkat. Karena itu yang terjadi adalah persyaratan dan kualifikasi yang kita impose kepada peserta kartu prakerja, maksudnya adalah yang ada di ekosistem perusahaan-perusahaan, lembaga pelatihan dan lain sebagainya, itu makin lama makin tinggi. Nah, karena itu compliance menjadi sangat penting dan kami fokus di sana. Supaya apa? Ya karena kita harus menjaga nih supaya kemudian kartu prakerja ini memberikan nilai yang maksimal, value yang maksimal kepada penerima kartu prakerja. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi prioritas kita pada kualitas, bukan kepada kuantitas per se. Oke, baik. Terima kasih Ibu Deni. Saya kembali ke Pak Rudi. Pak, tadi Pak Rudi sempat menyatakan bahwa dengan adanya kartu prakerja ini juga sebenarnya menambah jumlah mereka yang tadinya tidak tersentuh bank, akhirnya jadi tersentuh bank, akhirnya punya rekening bank. Apakah Kemenko sudah memiliki datanya, Pak? Sebenarnya berapa sih karena kartu prakerja ini mereka yang akhirnya bisa disentuh dan masuk ranah perbankan ataupun financial teknologi, Pak? Mungkin Bu Deni punya datanya. Saya kebetulan nggak ada saya nggak pegang datanya. Mungkin Bu Deni bisa menjelaskan, Bu. Iya, jadi Pak Menko Perekonomian menyebutkan peran kartu prakerja dalam mempercepat inklusi keuangan. Jadi penerima kartu prakerja tahun 2020 kita survei dan kemudian kita tanyakan apakah Anda sebelum menjadi peserta kartu prakerja memiliki rekening bank? Dijawab tidak. Apakah Anda memiliki rekening e-wallet? Dijawab tidak. Nah, yang menjawab dua-duanya tidak ini sebanyak 25% dari 5,5 juta orang. Jadi jutaan orang itu belum terinklusi secara keuangan ini, Mbak Paskalis. Okay. Nah, tapi karena prakerja ini bantuannya, insentifnya yang 600.000 kali 4 itu harus ditransfer ke rekening, jadi teman-teman harus membuka rekening. Sekarang mereka jadi memiliki rekening bank atau memiliki e-wallet. Nah, di sini kemudian kita membantu mempercepat inklusi keuangan. Karena mereka rekeningnya ini harus yang telah diverifikasi. Jadi ini rekeningnya sudah formal, jadi sudah melewati proses KYC. Oke, ini juga Kak. Walaupun tidak fisik nih rekeningnya, jadi tidak perlu datang fisik ke bank gitu ya. Dan ini juga yang mempercepat inklusi keuangan tadi. Coba bayangkan kalau misalnya satu persatu harus ke bank, untuk perbankan itu juga untuk menambah konsumer mungkin 1.000 saja sudah memakan waktu lama gitu ya. Tapi dengan kartu prakerja otomatis mereka bisa mendapatkan rekening. Jadi tambah banyak sebenarnya, lumayan sekali nih, apalagi terbantu dengan tidak perlu pergi ke bank, sudah bisa mendapatkan kemudahan itu. Oke, sekarang saya mau bahas soal kartu prakerja semi bansos ini. Mungkin ke Bu Deni terlebih dulu, ini sudah sejauh mana, Bu? Jadi semi bansos sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden dan juga Pak Menko, Pak Rudi, sejak awal pada saat lahir itu prakerja sudah semi bansos. Jadi karena apa? Prakerja mau lahir itu kemudian ada pandemi. Jadi desain awal dari prakerja sebagai bantuan biaya pelatihan saja ini belum diimplementasikan. Jadi waktu itu kita harus menjadi sekoci juga buat masyarakat yang terdampak pandemi, tetapi belum terdata di Kementerian Sosial untuk mendapatkan bantuan sosial. Nah, karena itulah kemudian prakerja mengemban dual mission, misi ganda. Yang pertama bukan misinya berkurang, misinya nambah, yaitu untuk meningkatkan kompetensi, daya saing dan produktivitas tenaga kerja, tetap sama itu, ditambah dengan misi kemudian kita harus membantu daya beli masyarakat yang terdampak. Nah, sejauh ini alhamdulillah hasil survei dari BPS, lembaga independen bukan dari kami, menunjukkan bahwa pada tahun 2020 88,9% penerima kartu prakerja mengatakan bahwa keterampilan kerja mereka meningkat. Yang kedua, 81% dari penerima kartu prakerja menggunakan bantuan yang 600.000 kali 4 itu untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi itu betul-betul untuk dual mission ini saya bisa katakan tercapai. Lumayan banget lah untuk sebuah program yang baru lahir, baru jadi bayi, tetapi kemudian mengemban amanat ganda. Alhamdulillah dengan kolaborasi bersama ini kita kemudian bisa katakanlah membantu masyarakat dalam jumlah yang cukup bagus di tahun 2020 dan dilanjutkan ke tahun 2021 karena memang pandemi masih terjadi. Jadi Mbak Paskalis itu tagline-nya betul,
bahwa itu harus kesehatan pulih baru ekonomi yang bangkit. kemudian Betul. Betul sekali, Bu. Kesehatannya nggak pulih, ini pelatihan offline-nya juga akan sulit nih nanti Pak Rudi juga nanti dulu karena kita tahu pelatihan offline yang bagus biasanya ada di kota besar, sedangkan teman-teman kan ini peserta Kartu Prakerja dari 514 kabupaten kota. Nanti mereka harus commute ke kota, tinggal beberapa hari apalagi kayak Yuna itu 1 bulan ngekos dan kemudian kembali lagi ke daerah, mungkin naik transportasi umum ya. Ini kalau kemudian kesehatan belum bisa dikelola dengan baik, maka ini akan meresikokan juga penyebaran COVID ke daerah-daerah. Betul, jadi memang harus ditunggu dulu bagaimana kondisi kesehatannya. Oke, kita sampai ke akhir dari diskusi pada siang hari ini, sayang sekali, tapi saya mungkin meminta closing statement dari masing-masing, dari Pak Rudi, Bu Deni, dan Mbak Yumna. Singkat saja, boleh Pak Rudi terlebih dulu? Baik, jadi terima kasih sebelumnya. Jadi Kartu Prakerja ini seperti yang tadi disampaikan juga oleh Bu Deni, mengemban 2 misi. Jadi yang pertama adalah untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian dari peserta, dan juga yang kedua adalah untuk memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak. Untuk itu kami berharap bahwa masyarakat yang belum menerima bantuan sosial bisa memanfaatkan program Kartu Prakerja ini sehingga nantinya bisa sedikit membantu untuk bagaimana mereka survive terkait dengan dampak dari pandemi COVID ini. Demikian. Oke, terima kasih Pak Rudi. Ibu Deni. Yang pertama, teman-teman Sobat Prakerja yang sudah menjadi penerima, gunakan bantuan 1 juta rupiah pelatihan itu untuk semaksimal mungkin berlatih. Karena ini sekali seumur hidup, tidak berulang 2 kali. Nah, jadi teman-teman, belilah pelatihan dengan sangat bijaksana, lihat harganya, lihat kualitasnya, lihat apa yang kalian inginkan untuk lakukan di dunia kerja. Jadi jangan sia-siakan, jangan berhenti hanya 1 pelatihan. Itu temanmu ada alumni itu yang bisa selesai sampai 18 pelatihan. Itu pinternya kayak apa ya. Yuna itu aja kayak begitu jagoan, ini kalau 18 itu kayak apa. Jadi lengkapi skill kalian. Jangan merasa nyaman dengan pekerjaan atau apa yang sudah kalian capai. Yang kedua, Mbak, ini saya minta juga untuk kemudian rekan-rekan media memberikan pemakluman. Kalau ada ketidakpuasan, kekurangan di sana-sini, kita pasti mendengarkan masukan dari teman-teman semua dan akan memperbaiki. Demikian. Baik, terima kasih Ibu Deni. Terakhir, Mbak Yumna. Bagi teman-teman di luar sana yang masih berjuang untuk lulus Kartu Prakerja, tetap semangat meskipun di tengah kondisi seperti ini harus tetap berjuang. Oke, tetap semangat karena tidak ada yang tidak mungkin. Mbak Yumna juga hanya berjalan 1 bulan langsung bisa mendapatkan pekerjaan setelah mendapatkan atau mengikuti Kartu Prakerja. Terima kasih banyak untuk Pak Rudi Salahuddin, Ibu Deni Puspa Purbasari, dan juga Mbak Yumna Fia Hasyani sudah bergabung pada siang hari ini di diskusi kita untuk Kartu Prakerja. Sehat selalu Bapak, Ibu, dan Mbak Yumna. Selamat siang. Ya, selamat siang, Pak Sekali, sehat selalu. Sama-sama Ibu. Dan teman-teman media, tentu semua pihak ini perlu bekerja sama untuk mendukung upaya penanganan kesehatan dan juga pemulihan ekonomi yang sedang dilakukan secara simultan. Penanganan kesehatan juga merupakan upaya yang harus dilakukan bersama-sama. Protokol kesehatan juga harus terus dijalankan sampai vaksin pencegahan dan juga obat khusus COVID-19 dapat disebarkan dan sudah digunakan di seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah terus bekerja keras memulihkan kondisi kesehatan dan pada saat yang sama juga mendorong pemulihan ekonomi nasional. Sekali lagi, tetap disiplin dalam protokol kesehatan, bergotong royong menjaga diri, menjaga sesama, dan menjaga Indonesia dengan 3M, menjaga jarak, memakai masker dengan benar, dan tidak lupa mencuci tangan. Saya Paskalis Iswari undur diri. Terima kasih, sampai jumpa, salam sehat.